Adili Jokowi meninjau pertanggungjawaban kebijakan selama 2 periode. Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah memimpin Indonesia selama 2 periode sejak 2014. Selama hampir 1 dekade, berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur besar-besaran, reformasi ekonomi, hingga penanganan pandemi. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, muncul pula kritik keras terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, mengabaikan lingkungan, serta berpotensi melanggar hukum dan etika pemerintahan. Seruan untuk adili Jokowi bukan sekadar tuntutan politis, tetapi refleksi dari keinginan masyarakat untuk melihat transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dari seorang pemimpin yang telah memegang kendali kekuasaan begitu lama. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu 2024. Salah satu alasan utama munculnya tuntutan agar Jokowi diadili adalah dugaan keterlibatannya dalam upaya memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang tiba-tiba mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah langsung menguntungkan Gibran, yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Kejanggalan semakin terasa ketika Ketua MK, Anwar Usman, yang merupakan ipar Jokowi, berada dalam posisi yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelemahan demokrasi karena menunjukkan adanya intervensi kekuasaan terhadap lembaga peradilan demi kepentingan politik keluarga. Masalah hukum dan etika dalam pengelolaan negara. Kritik terhadap kepemimpinan Jokowi juga mencakup dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan negara. Beberapa di antaranya adalah pelemahan KPK dan maraknya korupsi. Di bawah pemerintahan Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengalami pelemahan signifikan, terutama setelah revisi UU KPK yang disahkan pada 2019. Akibatnya, banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tidak terungkap atau bahkan terhenti di tengah jalan. Kriminalisasi aktivis dan oposisi. Kebebasan berekspresi mengalami penurunan drastis, dengan banyak aktivis, mahasiswa, hingga jurnalis yang dikriminalisasi karena mengkritik kebijakan pemerintah. UU ITE menjadi alat represif yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Masalah hak asasi manusia, HAM. Kasus pelanggaran HAM, termasuk pembiaran kekerasan terhadap masyarakat adat, perampasan lahan demi proyek infrastruktur, hingga represivitas terhadap demonstran, masih menjadi sorotan selama kepemimpinan Jokowi. Deforestasi dan kerusakan lingkungan. Pemerintah Jokowi gencar menggenjot proyek-proyek strategis nasional, tetapi hal ini seringkali dilakukan dengan mengorbankan lingkungan. Kebijakan seperti Omnibus Law, ekspansi perkebunan sawit, dan eksploitasi tambang dinilai memperparah deforestasi dan memperburuk krisis iklim. Misalnya, proyek food estate yang seharusnya meningkatkan ketahanan pangan malah merusak hutan dan gagal memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, banyak izin tambang diberikan kepada perusahaan besar, sementara masyarakat setempat justru kehilangan akses terhadap tanah mereka sendiri. Utang negara yang membengkak. Selama pemerintahan Jokowi, utang negara meningkat secara signifikan. Data menunjukkan bahwa utang Indonesia naik lebih dari 2 kali lipat sejak 2014. Meski sebagian digunakan untuk pembangunan infrastruktur, banyak proyek yang tidak efisien dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Kenaikan pajak, termasuk rencana PPN 12%,
juga menjadi kebijakan kontroversial yang dianggap membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Perlu adanya evaluasi dan pertanggungjawaban. Seruan untuk mengadili Jokowi bukanlah sekadar wacana politis, melainkan bentuk tuntutan keadilan dari rakyat terhadap pemimpinnya. Transparansi dalam pemerintahan, pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan, serta kejelasan dalam pengelolaan negara adalah prinsip utama dalam demokrasi yang sehat. Setelah masa jabatannya berakhir, Jokowi tetap harus dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah diterapkan, terutama jika terbukti merugikan negara dan rakyat. Ke depan, Indonesia perlu memastikan bahwa pemimpinnya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan oligarki.